Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong hadirlah sekali lagi di sini dan bimbing arahkan secara khusus acara firman ini, dan berikan hamba-Mu kekuatan jasmani, pikiran, suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan pengurapan, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa pekerjaan Roh-Mu, supaya semua tidak keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Tidak mudah bagi gandum untuk hidup dengan lalang, tapi itulah yang Engkau kehendaki. Dan tolong berikan kami hikmat, bimbingan untuk bisa melakukannya. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Dan sekali lagi kami berdoa untuk listrik, sinyal HP, wifi, streaming dan sebagainya. Engkau jaga dan lindungi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih melanjutkan Matius 13 ayat 24 sampai dengan 36, Matius 23 ayat 24 sampai dengan 30, lalu 36 dan 43. Dan ini saya berikan tema gandum dan lalang tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Kita baca teksnya sekali lagi ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, pada pelajaran yang lalu saya sudah memberikan penekanan bahwa Tuhan itu melarang untuk mencabut lalang. Pertama, karena pada waktu tumbuhan itu masih muda, keduanya sangat mirip sehingga sangat suka dibedakan. Pada waktu sudah mulai berbulir, jelas terlihat perbedaannya. Tetapi akarnya di bawah sudah jelibet jadi satu itu ya, saling membelit jadi satu. Kalau dicabut lalangnya, maka gandumnya sangat mungkin ikut tercabut. Dan Tuhan ini sangat menyayangi gandumnya. Dia tidak mau demi membuang lalang lalu gandumnya ikut tercabut. Jadi dia bilang, biarkanlah, tidak boleh dicabut.
Dan akibatnya sekarang poin D ini yang kita bahas. Keduanya yaitu gandum dan lalang dibiarkan tumbuh bersama-sama sampai musim menuai. Kita baca ayat 30a ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Perhatikan, ini kata-kata dari Tuhan itu, yang adalah gambaran dari Tuhan. Dari Tuhan yang memberikan perintah. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pertama saudara, saya akan bahas keduanya dibiarkan tumbuh bersama. Saya pikir ini memang sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita yang adalah gandum. Kalau saudara punya seorang suami atau istri, atau orang tua atau siapapun yang adalah lalang, padahal saudara ada gandum, saya kira saudara tahu itu suasana yang sangat tidak menyenangkan. Dan bisa membuat kita tuh sangat-sangat menderita. Ada istri yang dianiaya oleh suami, dipukuli dan macam-macam hal yang aneh-aneh. Padahal suaminya bukannya tidak Kristen, tapi Kristen KTP. Lalang menikah dengan gandum dan seumur hidup harus seperti itu. Ini keadaan yang sangat menjengkelkan. Teman kerja yang katanya Kristen, kalau bosnya tidak ada, main HP, omong-omong, bos ada, wah rajin, seolah-olah mereka hebat. Bagaimana? Laki-laki kerja dengan orang seperti itu sangat menjengkelkan. Munafik kita melihat itu. Tapi bosnya bisa-bisa muji mereka karena mereka pintar menjilat atau apapun. Jadi saudara, hidup sebagai gandum bersama-sama dengan lalang diharuskan. Dan ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Mari kita bahas ya. Kita pertama-tama melihat kata-kata dari Adam Clarke. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Sekalipun setiap pelayan atau pendeta dari Allah, hal memisahkan dari gereja Kristus setiap orang berdosa yang tidak bisa dibetulkan. Yang kita bahas pada minggu lalu, siasat gereja ini ya. Kalau memang menyolok, kelihatan menyolok, gereja boleh melakukan siasat gereja. Tetapi ia tidak boleh maju lebih jauh. Orang itu tidak boleh dianiaya dalam tubuhnya atau miliknya. Ya, miliknya mau dibakar atau bagaimana, tidak boleh. Dianiaya dalam tubuhnya juga tidak boleh. Karena ia tidak sehat dalam iman. Tidak peduli kita tahu imannya tidak sehat, tidak boleh dianiaya dalam tubuhnya atau dalam miliknya. Allah menoleransi dia. Dan manusia juga harus demikian. Saya agak setuju kalau dikatakan Allah menoleransi dia. Allah bukan menoleransi dia, tapi Allah takut gandumnya tercabut, maka lalangnya dibiarkan. Ini bukannya ditoleransi, disimpan saja untuk nanti dihukum lebih berat. Doktrin-doktrin yang salah atau sesat menentang Allah, hanya Ia adalah hakim dan penghukum mereka. Manusia tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam persoalan ini. Saudara, semua ini hanya berlaku ya kalau kesalahannya itu tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau kesalahannya terbukti berat dan terbukti ada saksi, gereja bukan hanya berhak, gereja harus melakukan siasat gereja. Tapi yang celaka kalau kesalahannya itu tidak ada buktinya, maka ya sudah, dibiarkan. Ini bukannya ditoleransi, saudara. Ini dibiarkan sebetulnya, dan dibiarkan untuk dihukum nanti. Sekarang kita lanjutkan Jamieson, Fawcett, and Brown. Musim menuai adalah akhir zaman. Ayat 39. Suntelea tu Aionos. Masa dari kedatangan Kristus yang kedua, dan dari pemisahan orang-orang benar dan orang-orang jahat. Sampai saat itu tidak ada usaha yang boleh dilakukan untuk menghasilkan pemisahan seperti itu. Tetapi menarik ini sampai membenarkan untuk mengizinkan orang-orang yang bersifat skandal tetap ada dalam perguruan gereja, berarti membengkokkan ajaran dari perumpamaan ini pada rancangan yang lain atau berbeda dari yang seharusnya, dan berjalan dalam pertentangan dengan perintah rasuli. 1 Korintus pasal 5. Jadi yang saya katakan, kalau itu memang dosa yang hebat,
ada bukti, ada saksi dan sebagainya, maka siasat gereja ini harus diberlakukan. Jangan mencabut lalang. Kalau diartikan tidak boleh, bahkan siasat gereja ini itu menarik terlalu jauh dan itu jelas salah. Saya tidak akan bahas lebih banyak, 1 Korintus 5 itu sudah kita baca pada kali yang lalu. Saya lanjutkan sekarang kata-kata Matthew Henry. Lalang adalah anak-anak dari si jahat. Disinilah peranan dari orang-orang berdosa, orang-orang munafik, dan semua orang sekuler atau tidak religius, dan orang-orang jahat. Mereka adalah anak-anak dari setan sebagai si jahat. Sekalipun mereka tidak mengakui namanya, ya, tidak mengakui setan, aku anaknya setan atau aku yang bahas setan, tidak seperti itu ya. Tapi mereka mirip dengan gambarnya, melakukan nafsunya, dan dari dia mereka mendapatkan pendidikan mereka. Ia memerintah atas mereka, ia bekerja di dalam mereka. Jadi dia tidak mengakui namanya, dia tidak mengaku sebagai pengikut satanis misalnya, tidak. Dia mengaku sebagai Kristen, tetapi mereka mirip dengan setan, melakukan nafsunya setan. Dari setan mereka mendapatkan pendidikan mereka. Kalau jangan heran, ajaran mereka kacau balau dan mereka tidak tunduk pada Alkitab. Lalu ia memerintah atas mereka, ia bekerja di dalam mereka. Dan diberikan ayat Efesus 22 dan Yohanes 8 ayat 44. Nanti kita akan baca. Kedua, mereka adalah lalang dalam ladang dari dunia ini. Mereka tidak melakukan apapun yang baik. Mereka melukai atau menyakiti, tidak berguna dalam diri mereka sendiri. Ingat ya, tidak berguna dalam diri mereka sendiri. Tapi Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi gandum. Tapi itu bukan jasa mereka. Dalam diri mereka sendiri tidak ada kebaikan. Tapi Allahnya yang bekerja. Hal yang buruk pun dia kerjakan mendatangkan kebaikan. Bukan jasa dari lalang sama sekali, jasa dari Tuhan. Jadi saya ulang, tidak berguna dalam diri mereka sendiri dan menyakiti bagi benih yang baik, baik oleh pencobaan dan penganiayaan. Karena lalangnya pada umumnya lebih banyak, maka mereka yang berkuasa bahkan dalam gereja, lalu mereka menganiaya, mereka menekan dan sebagainya. Mereka adalah rumput duri di kebun, mendapatkan hujan dan sinar matahari dan tanah yang sama dengan tanaman-tanaman yang baik, tetapi sama sekali tidak berguna. Lalang di antara gandum. Saya bacakan dulu ayat referensinya ya. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi saudara, ini yang saya katakan tadi ya, harus kumpul. Dan ini perintah Tuhan, jangan dicabut, biarkan mereka tumbuh bersama sampainya lama tuh. Tidak tahu kapan ini, musim menuai, dan itu akhir zaman, atau yang sampai kita mati lebih dulu. Jadi kumpul dengan orang-orang yang semacam demikian. Mereka tidak melakukan apapun yang baik, mereka melukai atau menyakiti. Mereka bisa fitnah kita, sering gosip, gampang sekali gosip, dan mereka menyakiti dengan macam-macam cara yang lain. Kita yang serius, kita yang benar sesuai firman, dianggap kita yang sesat, dianggap kita tuh yang fanatik dan sebagainya. Kalau saudara mati-matian mempertahankan doktrin bahwa Alkitab adalah firman Allah dan harus menempati otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, atau kau coba percaya Yesus pakai satu-satunya jalan ke surga, saya yakin percaya dua itu saja sudah lebih dari cukup
membuat orang membenci saudara, menganggap munafik dan sebagainya. Dan lebih-lebih saudara, sekarang dalam urusan LGBT ya, di negara-negara Amerika, Eropa, lalu Australia, New Zealand, kita yang anti LGBT itu yang Alkitabiah. Tapi yang anti LGBT ini yang dimaki-maki habis-habisan. Dan yang pro LGBT makin banyak. Kita yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Lucu sekali kan? Apa kita tidak punya hak asasi untuk mempertahankan kepercayaan yang sesuai dengan Alkitab? Dan Alkitab mengecam LGBT, kita mengecam juga sesuai Alkitab. Dan kita tidak punya hak asasi. Mereka berhak bahkan jalan di jalan dengan telanjang. Mereka berhak bertindak gila, bertindak tidak Alkitabiah, menentang Tuhan, menentang nature dari manusia. Tapi kita yang salahkan. Saya tidak akan pernah bisa menerima, tidak peduli apapun yang terjadi. Lihat, orang laki menikah dengan orang laki lalu cium-ciuman. Saya kudu muntah, saudara. Tapi kalau sampai orang yang pro LGBT tahu itu, wah, saya dimaki-maki. Memang di Indonesia tidak sampai merajalela seperti itu. Mayoritas Islam dan Islam masih menolak itu. Tapi di negara-negara justru katanya negara Kristen, Australia, New Zealand, Eropa, Amerika, mereka kelihatannya dominan. Dan yang payah adalah gandumnya. Gandum menderita. Di Amerika kalau pendeta tidak mau menikahkan orang yang homoseks, maka dia bisa masuk penjara dan didenda ribuan dolar dan sebagainya. Maka ini sudah suatu penganiayaan. Mereka mungkin yang gay ini juga mengklaim diri sebagai orang Kristen. Kalau tidak ada apa mereka minta diberkati di gereja, pasti mereka mengklaim sebagai orang Kristen. Tapi ini jelas-jelas larang dan menjengkelkan hidup tengah mereka. Tapi saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. Hidup bersama-sama dengan mereka. Kalau di sini ada orang yang gay di gereja saya, dan itu pasti saya lakukan siasat gereja ini. Saya jamin itu, saudara. Saya tidak peduli apapun. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara yang mayoritas Kristen itu lakukan itu, wah, saudara yang masukkan pengadilan, bisa celaka, saudara. Jadi saudara, jelas bahwa lalang itu sangat menyedihkan, sangat menjengkelkan bagi gandum. Dan itu terlihat dari ayat yang akan saya berikan ini ya. Mari kita lihat ya. Mazmur 55 ayat 13 dan 15. Kalau musuhku ini bukan orang percaya terang-terangan, bukan orang percaya gitu ya, yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan di terhadap aku masih dapat menyembunyikan di terhadap dia. Jadi saudara, kalau kita dibenci orang-orang kafir, itu masih jauh lebih bisa ditanggung. Tapi perhatikan ayat 14 dan 15. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kalau orang seperti ini yang melakukan hal-hal yang menyakitkan kita, itu jauh-jauh lebih tidak tertahankan dibandingkan kalau orang luar, orang kafir total yang melakukan kejahatan dalam kita. Saya kira dalam bagian ini yang dibicarakan adalah Ahitofel, penasihat Daud. Kelihatan orang percaya. Tapi waktu pemberontakan Absalom, dia ikut yang sana, menunjukkan sifat aslinya bahwa dia adalah lalang. Dan ini adalah tipe dari Yudas Iskariot. Sama-sama mereka nanti pada akhirnya mati gantung diri. Saudara, orang-orang seperti ini yang sangat-sangat menjengkelkan, sangat menyakitkan, dan sangat menyedihkan. Saudara, kalau saudara adalah lalang,
berhentilah jadi lalang. Jangan tanggapi kata-kata Adam Clarke bahwa Allah menoleransi saudara. Tidak. Allah menyayangi gandumnya, maka saudara dibiarkan. Tidak berarti dibiarkan selama-lamanya. Cuma sampai musim menuai, dipisahkan, dibakar. Itu bukan toleransi. Cuma tunggu tanggal mainnya, itu saja. Itu ancaman lalang. Jadi sayang, Tuhan berkata, biarkanlah mereka berdua, lalang dan gandum, tumbuh bersama-sama. Tapi ada ancaman, awas kamu, jangan bertobat, akhir zaman habis kamu. Kalau saudara sekarang lalang dan wah bisa senang, menguntungkan saudara, bahkan dari gereja so mencari keuntungan. Ini pendeta yang paling banyak. Bukan Tuhan menoleransi saudara. Tuhan cuma bilang tunggu tanggal mainnya, jangan main-main kamu. Kalau saudara ada gandum yang disakiti, memang kita disakiti, tapi Tuhan punya tujuan. Sekarang saya lanjutkan 2 Korintus 11 ayat yang ke-26. Dalam perjalananku, ini kata-kata Paulus ya, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Yang saya tekankan yang terakhir saudara, yang bahaya di kota, di gurun, di laut dan bahayanya itu tidak masalah. Tapi yang satu ini, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, itu yang paling menyakitkan. Bukankah paling menyakitkan kalau kita dikhianati oleh orang yang bukan cuma Kristen tapi sak gereja dengan kita, bahkan mungkin seringkali duduk bersama, dekat dengan kita, tahu-tahu dikhianati habis-habisan. Itu paling menyakitkan. Sekarang Galatia 2 ayat 3 sampai ayat 5. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk pada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Saudara, orang-orang palsu ini lalang, ini nyusup, lalu nekankan ajaran mereka. Dalam hal itu saudara, jangan mau tunduk barang sedikit pun. Tidak peduli saudara jemaat, apalagi kalau saudara hamba Tuhan. Tapi ada saudara, hamba Tuhan yang takut sama orang kaya. Jangan jalan, orang kaya potes, hebat, tanya jawab. Akhirnya dia ubah jalannya. Ini hamba Mammon. Saya pikir hamba Tuhannya juga lalang. Bukan yang orang kaya itu lalang, dia juga. Kalau dia bukan lalang, harusnya berani melawan. Tidak peduli siapa orang itu. Jangan mundur karena desakan dari orang-orang yang palsu ini mendesak kita melakukan sesuatu yang salah, atau mempercayai atau mengajarkan sesuatu yang salah, apalagi sesat. Lawan. Gandum harus punya keberanian dalam hidup bersama-sama dengan lalang. Kalau tidak, dalam waktu singkat kita menjadi lalang. Saya lanjutkan nanti. Perhatikan, Allah telah memerintahkan atau mengatur seperti itu, sehingga orang-orang baik dan orang-orang jahat harus bercampur dalam dunia ini, supaya, ini tujuannya Tuhan ya, orang-orang baik bisa dilatih atau dikuatkan, orang-orang jahat dibiarkan tanpa bisa berdalih, dan suatu perbedaan dibuat antara bumi dan surga. Kalimat yang terakhir itu saya tidak terlalu mengerti apa yang dia maksud, orang-orang jahat dibiarkan tanpa bisa berdalih. Tapi yang saya tekankan, Allah punya maksud dengan membiarkan keduanya tumbuh bersama-sama, supaya orang-orang baik atau gandum itu bisa dilatih atau dikuatkan.
Yang jelas kita dilatih dalam kesabaran ya. Menjengkelkan bukan? Harus sabar. Ini tidak gampang. Dan ini latihan yang Tuhan lakukan untuk kita. Memang mereka tidak punya kebaikan dalam diri mereka sendiri, tapi Tuhan Maha Kuasa mengatur semuanya untuk kebaikan kita. Jadi saudara, tidak usah bercungut-cungut, tidak usah ngomel. Kalau dia terang-terangan, siasat gerejanya. Tapi kalau tidak, ya Tuhan menghendaki kita hidup bersama-sama. Menyakitkan, menyedihkan, menjengkelkan, itulah latihan untuk kita. Belajar dari Tuhan. Hanya berdoa, kita Tuhan menguatkan, supaya kita tahu bagaimana menghadapi mereka dengan benar. Saya mau ngomong dengan bijaksana. Sebetulnya benar dengan bijaksana, tapi saya khawatir dengan istilah bijaksana itu, saudara. Karena banyak orang maunya bijaksana, tapi sebetulnya bijaksini. Dan itu jelas bukan maunya Alkitab. Kalau bijaksana yang sesuai Alkitab, benar. Tapi kalau bijaksana yang hanya cari aman, itu namanya bijaksini. Jangan cari aman, saudara. Cari benar, bukan cari aman. Kan saudara, the biblical illustrator, kita tidak boleh mempertanyakan atau menyelidiki melampaui ini. Cukup bahwa Allah mengizinkan ujian dari iman dan kesabaran pada saat ini. Jangan tanya-tanya, why? Mengapa Tuhan Engkau biarkan ini manusia terkutuk ini? Mengapa? Kalau Engkau sambat petir kenakan COVID, mati sana lah. Tuhan bisa kalau dia mau. Dan kadang-kadang dia lakukan itu. Tapi tidak selalu dia mau. Dia memang sering menghendaki lalang dan gandum tumbuh bersama-sama, melatih gandum ini. Ujian dari iman dan kesabaran. Pada waktu kita harus bertumbuh bersama-sama, lalang dengan gandum. Pada waktu melihat orang-orang yang menjengkelkan, pertama, ingat nasib akhir mereka. Kedua, ingat apa yang Tuhan inginkan dari saudara. Dia ingin kita diuji. Dia ingin kita bersabar, bertahan, terus hidup bersama-sama dengan lalang. Saya lanjutkan kata-kata Calvin. Ia berbicara tentang suatu pemisahan untuk mencegah orang-orang saleh dari menyerah pada ketidaknyamanan atau keputusasaan. Jadi dia memang berbicara pemisahan akhir zaman. Kalau ini tidak ada, wah ini hidup bersamanya terus, silakan. Putus asa, tidak nyaman sama sekali, menyerah. Dia tidak mau kita menyerah. Maka dia katakan ini ada batasnya, sampai musim menuai. Dan itu diartikan akhir zaman. Saya lanjutkan. Pada waktu mereka menyadari atau melihat suatu campuran yang membingungkan dari orang-orang baik bersama-sama dengan orang-orang jahat. Sekalipun Kristus telah membersihkan gereja dengan darahnya sendiri, sehingga gereja bisa tanpa noda atau celah, tapi sampai saat ini ia membiarkannya untuk dikotori dengan banyak celah. Nah, sekarang perhatikan yang warna hijau ini ya. Saya tidak berbicara tentang kelemahan-kelemahan daging yang tersisa, pada mana setiap orang percaya terbuka, bahkan setelah ia sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi kalau gereja masih banyak kotoran atau cacat celah, Calvin bicara itu bukan membicarakan kita yang adalah gandum, orang Kristen sejati yang masih tetap punya dosa-dosa. Kan kita pengudusan tidak pernah bisa sempurna sampai kita mati, atau pada saat mati atau sesaat setelah mati kita disempurnakan. Ibrani pasal 12 ayat 23. Jadi saudara, bukan itu kalau saya lanjutkan. Tetapi begitu Kristus telah mengumpulkan suatu kawanan kecil untuk dia sendiri, banyak orang-orang munafik bercampur dengannya. Orang-orang dengan kehidupan yang tak bermoral merangkak masuk. Lebih lagi
Dan ini yang dia bicarakan dengan kekotoran itu ya. Bukan kekotoran yang tersisa dalam diri orang percaya, bukan itu. Tapi orang-orang Kristen KTP masuk dalam gereja, ini yang dia bicarakan. Saya lanjutkan. Lebih lagi, banyak orang-orang jahat dengan cara licin membuat diri mereka sendiri disenangi. Ini yang luar biasa menjengkelkan ya. Yang tadi saya katakan ya, saya punya rekan kerja, bosnya tidak ada, dia main HP, dia omong-omong, ditinggal pergi, tidak tahu apa. Bosnya ada, wah jilat-jilat, bosnya kerja mati-matian, wah pokoknya akhirnya bos senang sama dia, tidak senang sama saudara, karena saudara tidak pintar jilat, dan orang Kristen tidak seharusnya jilat. Jengkel melihat kita yang benar, dia yang disenangi. Nah, dalam dunia Kristen, dalam gereja pun yang model seperti itu banyak. Karena Alkitab katakan makin dekat akhir zaman, orang akan makin tutup telinga bagi kebenaran, buka bagi dongeng, kumpulkan pengajar-pengajar palsu untuk menyenangkan telinganya. Jadi orang-orang seperti itu punya lebih banyak jemaat, sangat jauh berbeda, jauh lebih banyak. Saudara mau gereja tidak laku, ngajalah Injil mati-matian, dan ngajalah firman Tuhan mati-matian tanpa kompromi. So mau gereja saudara laris, ngajalah dan sesat, penuh dengan dongeng-dongeng tidak karu-karuan, trip to hell dan macam-macam hal yang lain. Lihat di sorga, dia dan istrinya satu halaman dari kitab kehidupan. Lihat neraka dan macam-macam kekonyolan dari bualan orang-orang itu. Maka saudara, akan banyak orang yang senang saudara. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Kita jalan benar, ngajar benar, berusaha sebaik mungkin, tapi mereka yang disenangi orang. Saya lanjutkan. Dan konsekuensinya adalah bahwa banyak cacat atau celah mengotori perkumpulan kudus itu yang Kristus telah pisahkan untuk dirinya sendiri. Juga banyak orang-orang memandangnya sebagai sangat menggelikan, bahwa orang-orang jahat atau sekuler atau tidak religius, atau orang-orang yang tidak punya prinsip atau tidak jujur, diperlakukan dengan baik dalam dada gereja. Dan gereja pun, apalagi kalau pendetanya termasuk lalang, nih celaka saudara. Biarpun pendetanya gandum, kalau pendetanya ini punya kelemahan, dia senang dijilat, dia bisa senang sama lalang. Sama gandum, sesama gandum, mana gak senang? Gak bisa jilat, gak bisa nyenangkan aku. Yang itu nyenangkan. Lebih-lebih kalau dia memang lalang. Gerejanya banyak lalang, pendetanya lalang. Lah ya saudara, dalam hal itu kalau saudara jemaat, ada apa saudara gandum di situ? Dari lalang saudara toh tidak dapat apa-apa kalau pendetanya lalang. Kalau pendetanya gandum, mayoritas jemaat lalang masih tetap bisa bertahan di sana, mendengar khotbah setidaknya itu tutur firman. Tapi kalau pendetanya lalang, lah ya saudara gandum dengarkan lalang. Siapa yang ngajari seperti itu? Tapi banyak orang fanatik gereja, fanatik merek gereja, fanatik aliran, fanatik pendeta. Di gereja sudah terlanjur banyak teman, pindah gereja, nggak enak, nggak punya teman. Loh ya banyak teman tapi larang semua, goblok memangnya. Mau jadi apa? Saya lanjutkan. Juga banyak orang-orang memandangnya sebagai sangat menggelikan. Oh ini saya baca ya, bahwa orang-orang jahat atau sekuler atau tidak religius dan orang-orang yang tidak punya prinsip, tidak jujur, diperlakukan dengan baik dalam dada dari gereja. Tambahkan pada ini bahwa sangat banyak di bawah kepura-puraan dari semangat, sangat tidak tenang pada waktu segala sesuatu tidak diarahkan sesuai dengan keinginannya. Dan karena kemurnian yang mutlak tidak bisa ditemukan dimanapun, menarik diri dari gereja dengan suatu cara yang mengganggu atau merusak atau menghancurkannya dengan kekerasan yang tidak masuk akal. Lihat gerejanya buruk, gandumnya pun bisa pergi. Ini gandum-gandum bodoh kadang-kadang
Tidak bisa tahan lihat ada lalang satu saja dia pergi. Kalau seperti ini ceritanya, dia mau pergi kemana? Gereja lain ada lalang lagi, pindah lagi ada lalang lagi, sampai dia ketemu gereja yang banyak lalang, tapi lalangnya begitu munafik sampai tidak terlihat sebagai lalang. Baru dia ngesen. Perhatikan lagi ya bagian yang tadi sudah saya jelaskan ya. Banyak orang-orang jahat dengan cara licin membuat diri mereka sendiri disenangi. Yang mana ungu ya. Sekarang sama kita lihat ayat ini. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Lalang yang bisa sampai disenangi itu dengan cara licin membuat mereka disenangi orang. Tapi ayat ini Paulus tanya, kamu cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kamu mau berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah? Kalau kamu mencoba berkenan kepada manusia dan bukan kepada Allah, kamu bukan hamba Kristus. Ini khususnya berkenaan dengan hamba-hamba Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan yang kompromi. Karena mereka mau diterima semua orang, supaya bisa diundang seadanya gereja. Aku tidak nyerang lah, karismatik tidak usah diserang. Nanti kalau diserang aku tidak bisa khotbah di gereja mereka. Lalu yang Armenian jangan diserang. Armenian diserang, aku tidak bisa khotbah di gereja mereka. Yang setengah reform juga jangan diserang. Setengah reform diserang, aku tidak bisa khotbah di gereja mereka. Yang liberal biarkan saja, supaya aku tetap bisa diundang mereka. Hamba Tuhan yang seperti ini saya tanya saudara, baca Galatia 1 ayat 10 ini dan pertanyakan, saudara hamba Kristus atau bukan? Cari kesukaan manusia, cari perkenan manusia, bukan hamba Kristus. Kalau ajaran mereka memang salah, harus serang. Tak peduli mereka tidak senang, tak peduli mereka ngamuk, tak peduli mereka tidak mau undang saudara khotbah, tidak berani membukakan dosa, tidak berani membukakan kesesatan. Bukan tipenya hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya lanjutkan Matius 5, 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan seadanya yang dianiaya ya. Kalau saudara ngebut ngawur di jalan terus nubruk orang mati terus diantemi orang di jalan, itu bukan dianiaya oleh sebab kebenaran, tapi ini oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ingat ya, penganiayaan dan sebagainya tidak boleh dicari. Kita lakukannya benar. Kalau terjadi, tidak usah dihindari, tidak usah takut. Nah, karena mana kita lihat kayak kontrasnya ya, tapi searah sebetulnya dengan Lukas 6 ayat 26 ini. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ciri nabi palsu menyenangkan orang. Gereja A, dia khotbah sesuai dengan teologianya A. Gereja B, sesuaikan dengan teologi B. Gereja C, sesuaikan dengan teologi C. Bambang Nursena modelnya seperti itu. Dan saya tahu banyak orang juga model seperti itu, sekalipun mungkin tidak se-ekstrim dia. Kalau teologianya tidak sesuai dengan mereka, ada apa gerangan kok mereka bisa terima, saudara? Saya ingat saudara, gereja saya itu dulu sebelum saya hamba Tuhan ya, masih calon hamba Tuhan.
gereja saya di Malang mengadakan camp. Saya lupa camp di mana, pokoknya camp ya, di luar kota. Dalam camp itu kami mengundang seorang pendeta dari luar. Dan pendeta itu khotbah gini. Lalu waktu acara tanya jawab, ada yang tanya, loh, kok Pak Pendeta ngajar begini? Pendetahan itu gembala kami, ngajarnya begitu. Oh, punya saya salah. Punya pendetahannya benar. Waktu itu saya masih goblok. Saya anggap dia bijaksana. Kalau sekarang, saya anggap orang tidak punya pendirian. Ini yang mau menyenangkan orang, nggak mau terjadi konfrontasi. Kalau saya khotbah di satu gereja dan itu pernah terjadi, orang tanya persembahan persepuluhan, saya ngajarkan, majelisnya berdiri, nantang saya, majelisnya tak lawan, debat. Nggak mau pakai lagi, pakai lah, peduli amat. Saya khotbah berusaha sebenar mungkin, tidak peduli itu menyenangkan orang atau tidak menyenangkan orang, sesuai pandangan orang yang saya khotbah atau tidak, saya tidak peduli. Kalau saya yakin itu benar, saya khotbahkan. Jadi saudara, kalau saudara menyesuaikan diri, maka ini yang terjadi, semua orang memuji kamu. Masuk gereja A senang, gereja B senang, semua A sampai Z, semua senang. Celakalah kamu. Tapi kira enak ya, terima HR dan semua gereja enak. Tapi Tuhan berkata, celakalah kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Memang ciri nabi palsu menyenangkan, berusaha menyenangkan semua orang. Dia tidak bisa satu orang, satu kelompok orang. Orang benar dia tidak bisa menyenangkan. Orang yang menyesuaikan diri seperti itu pasti tidak bisa menyenangkan saya. Saya pasti benci orang seperti itu. Saya berikan komentar Calvin tentang Matius 5:10. Kita tidak bisa menjadi tentara Kristus dengan kondisi atau keadaan lain selain mendapatkan sebagian besar dunia ini memusuhi kita dan mengejar kita sampai mati. Keadaannya adalah seperti ini. Setan, penguasa dunia ini, tidak akan pernah berhenti untuk mengisi pengikut-pengikutnya dengan kemarahan, meneruskan permusuhan terhadap anggota-anggota Kristus. Kata setan ini mungkin sebetulnya lebih tepat iblis ya, dan terjemahan bahasa Inggrisnya Satan. Jadi saudara, penguasa dunia ini tidak bisa diamkan gandum itu, dia kobarkan lalangnya, gempur habis-habisan. Dan lalang lebih banyak daripada gandum. Maka kita selalu ya dalam sikon yang tidak menguntungkan. Karl Leon Morris, saudara, dalam tafsiran tentang Lukas 6 ayat 26, merupakan sesuatu yang berbahaya kalau semua orang memuji atau berbicara baik tentang kamu, karena ini hampir tidak mungkin terjadi terpisah dari pengorbanan prinsip. Bagaimana orang Kristen sejati, hamba Tuhan sejati, bisa diterima oleh orang liberal? Dia harus memberitakan Injil, bukan? Kalau karismatik bisa lain, tapi liberal ini Injilnya saja sudah tidak cocok sama sekali. Yesus satu-satunya jalan, dia ngamuk. Alkitab adalah firman Tuhan, dia ngamuk. Kalau kita bisa diterima, apalagi dipuji, bicara baik mereka tentang kita, hampir tidak mungkin terjadi terpisah dari pengorbanan prinsip. Berarti kita bukan ajarkan firman Tuhan, kita korbankan prinsip, kita korbankan firman, kita kompromikan. Leon Morris lagi tentang ayat yang sama, adalah nabi-nabi palsu yang memenangkan banyak tempik suara. Bandingkan Yeremia 5:31, seorang nabi yang benar terlalu tidak menyenangkan untuk menjadi populer. Nabi yang benar terlalu tidak menyenangkan untuk menjadi populer. Tegur ini, sesat ini disikat, sesat itu disikat, semua disikat.
semua, maka terlalu tidak menyenangkan untuk menjadi populer. Mungkin bisa terkenal, tapi terkenal dalam arti yang buruk, bukan terkenal dalam arti yang baik. Tapi peduli apa saudara? Laki-laki Galatia 1 ayat 10 itu ya, kita mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang? Kalau kita mau menyenangkan orang, kita bukan hamba Kristus. Saya lanjutkan William Hendriksen tentang Lukas 6 ayat 26. Kalau setiap orang berbicara baik tentang kamu atau memuji kamu, itu pasti karena kamu adalah seorang penjilat yang mau merendahkan diri dan bersifat penipu. Ajarannya pun nipu. Dia orang Injili, dia orang reform. Jelas percaya Yesus satu-satunya jalan. Jelas percaya akhirat adalah firman Allah. Tapi sampai diterima oleh orang liberal, dia pasti merendahkan diri, penjilat yang merendahkan diri dan menipu. Ajarannya diformat supaya tidak sampai mereka marah dan mereka tetap senang sama dia. Diberikan contoh tentang Absalom oleh William Hendriksen. Saya bacakan ya. 2 Samuel 15 ayat 1-6. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap sang raja untuk diadili perkaranya, orang-orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu dari suku Israel Anu. Saya tidak ngerti kenapa diterjemahkan Anu, mestinya salah satu suku Israel itu ya mestinya ya. Maka berkatalah Absalom padanya, lihat, perkaramu ini baik dan benar, tapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Yang saya pikir saudara, kalau dua orang bertikai perdata ya, mau ngadep raja, satu nama Absalom, perkaramu benar, cuma pihak sana itu tidak mau mendengarkan kamu. Bagaimana kalau yang kedua ikut campur? Tuh, dia benar, jadi aku salah. Pasti dia anak goblok saudara. Dia tidak mau keduanya bareng. Nanti yang A, kamu benar. Tapi yang B, kamu yang benar. Harus pengorbanan prinsip, harus menjilat dan bersifat menipu. Lalu terjadi bagaimana? Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Ini Absalom menjilat luar biasa, munafik luar biasa. Maka terjadi ayat 6. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Itu sebabnya waktu dia memberontak, banyak yang mendukung dia. Mau jadi pendeta yang laku keras, lakukanlah Absalom yang apapun yang Absalom lakukan. Tapi ingat, akhirnya dia dibinasakan. Kelihatannya enak jadi lalang dan sangat menyakitkan bagi gandum. Tapi perhatikan teks ini saudara. Bagi gandum yang menderita, bagi lalang yang rasanya enak. Baca sama-sama teks ini. Yakobus 5:1-8. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladamu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup,
dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, sekarang ditujukan kepada saudara-saudara gandum. Tadi ditujukan pada orang kaya itu lalang. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Itu mesti menuai kan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu ada dalam teks ini. Orang kaya adalah orang kaya yang tidak percaya hak. Itu terlihat dari bagian yang berwarna hijau, menahan upah buruh dan sebagainya. Jadi saudara, bukan majikan yang baik lalu buruhnya tetap demo, bukan seperti itu. Ini Tuhan, ini orang kaya yang bukan orang percaya dan juga jahat, menindas buruh. Berikan upah sesedikit mungkin, bisa makan, tidak bisa makan, bukan urusanku, dan berikan pekerjaan sebanyak mungkin. Tuhan yang memperlakukan seperti itu, ada masa di mana dia menghadapi kedatangan Tuhan. Jadi kalau saudara gandum diperlakukan buruk oleh Tuhan seperti itu, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Harus bersabar, harus meneguhkan hati. Orang yang kelihatan enak itu lawan dan akan dibakar. Kita menderita, menyedihkan, tidak enak, kita akan masuk surga. Lazarus dan orang kaya, milih yang mana saudara? Saya lanjutkan terus. Sekarang poin kedua, sampai musim menuai. Jadi dibiarkan tumbuh bersama-sama. Sudah kita bahas. Sekarang sampai musim menuai. Ayat 39b. Waktu menuai ialah akhir zaman. King James, waktu menuai adalah akhir dunia atau alam semesta ini. World itu bisa dunia, tapi bisa juga ya seluruhnya dicakup ya. Sekarang Calvin ya. Waktu menuai adalah akhir dunia atau alam semesta ini tidak dilakukan. Ini merupakan suatu pemikiran yang sangat menyedihkan, bahwa gereja dibebani dengan orang-orang reprobate. Reprobate bisa diartikan orang-orang yang ditetapkan binasa ya. Tapi rasanya dalam konteks ini bukan. Maksudnya orang-orang yang bejat atau jahat sampai akhir dunia atau alam semesta. Tapi Kristus memerintahkan kita untuk mempraktekkan kesabaran sampai saat itu. Berarti bisa seumur hidup kalau dia belum datang, tapi sudah mati ya, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri dengan suatu harapan yang sia-sia. Pendeta-pendeta harus berjerih payah dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan gereja, dan semua orang saleh sejauh panggilan-panggilan khusus mereka memampukan mereka harus memberi bantuan dalam persoalan ini. Sebisa kita memurnikan gereja. Nanti kita bicarakan itu ya. Tetapi pada waktu semua orang telah membaktikan persatuan pengerahan tenaga mereka bagi manfaat umum, mereka tidak akan berhasil dengan cara itu untuk memurnikan gereja sepenuhnya dari setiap kekotoran atau kenajisan. Karena itu hendaklah kita percaya bahwa tak ada yang lebih jauh dari rancangan Kristus daripada untuk mendorong polusi dengan memberikan dukungan atau persetujuan terhadapnya. Larangan dia mencabut lalang bukan karena mendukung lalangnya, sama sekali tidak. Dia sayang gandumnya itu tercabut, maka dilarang, biarkan sampai musim menuai. Semua yang ia maksudkan adalah untuk menasihati orang-orang yang percaya kepadanya untuk tidak kehilangan semangat. Dalam penderitaan sangat bisa kita patah semangat. Masa pandemi ini pun bisa, dan masih ditambahi dengan lalang yang mendesak, menekan kita dan sebagainya. Ini sangat berat. Saya lanjutkan. Karena mereka ada
di bawah keharusan untuk mempertahankan orang-orang jati antara mereka. Dan selanjutnya untuk mengekang dan menjaga, untuk tidak mengekstrimkan semangat dari orang-orang yang menginginkan atau mengkhayalkan bahwa mereka tidak boleh bergabung atau berpartisipasi dalam satu kumpulan orang dengan siapapun kecuali malaikat-malaikat yang murni. Terus bagian yang warna merah itu saya ingin tekankan ya, pendeta dan semua jemaat pelayan harus berjuang untuk memurnikan gereja, bukan dengan cabut lalang. Lalu dengan cara apa? Dari pendeta, saudara, dengan banyak memberitakan Injil untuk mempertobatkan orang-orang Kristen KTP itu. Makin banyak Injil diberitakan dan benar diberitakan dalam gereja itu, makin banyak orang Kristen aslinya dan makin berkurang lalangnya. Lalu makin banyak juga ajarkan firman, tekankan firman, mati-matian ngajar firman, bukan cuma dongeng-dongeng konyol, topik-topik yang tidak ada harganya sama sekali. Tidak, betul ngajar. Maka yang gandum dikuatkan. Yang tetap lalang bisa tidak tahan. Terus dengan Injil dan firman betul terus diberitakan. Yang tidak bertobat bisa pergi. Kita tidak mengusir, kita bahkan tidak memberitakan hal itu untuk tujuan mereka pergi. Tidak, tapi mereka otomatis pergi karena selera mereka bukan itu. Saya banyak Injil, banyak ngajar, kadang-kadang sukar, saya bikin panjang. Ini mengusir lalang, bukan kesengajaan dari pihak saya untuk supaya mereka pergi, tapi otomatis lalangnya gak betah denger khotbah 2 jam rek. Gak mau ya sudah, cari yang pendetanya lalang, 1 jam saja selesai seluruh kebaktian. Di sini saya gak mau seperti itu. Saya tidak menyengaja 2 jam, maunya saya 1,5 jam, tapi sering kebablasan. Tapi biarkan. Itu salah satu cara saya. Lalang pergi, atau mereka bertobat, atau mereka pergi. Tidak tahan. Lebih baik punya sedikit orang yang betul-betul gandum dan banyak, tapi mayoritas lalang, apalagi lalang semua. Wedus buat apa? Takutnya cuma buat sate wedus. Ngebeki gereja, ini tambah cilaka. Lalu bagian akhir dari kutipan kata-kata Calvin ini, saudara, yang warna biru ya, untuk mengekang, menjaga, untuk tidak mengekstrimkan semangat dari orang-orang yang menginginkan dan mengkhayalkan bahwa mereka tidak boleh bergabung atau berpartisipasi dalam satu kumpulan orang dengan siapapun kecuali malaikat-malaikat yang murni. Gereja ada satu aja orang yang jelek, pindah. Satu lagi jelek, pindah. Sampai mati keliling dunia tidak dapat. Saudara, jangan lebih buruknya ya. Kan akhir zaman dipisahkan, dan kita makin lama makin mendekati akhir zaman. Makin dekat akhir zaman, keadaan akan makin buruk bagi gandum. Kabar buruk ya. Tapi baiknya, kalau makin buruk keadaan bagi gandum, dan itu makin dekat. Jadi dibetah-betahkan, disabar-sabarkan, karena kedatangan Tuhan itu pasti sudah ditentukan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dia datang pada waktunya. Karena poin E, saudara, pada musim menuai barulah keduanya dipisahkan. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai,
kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lalu dalam ayat 39b sampai 43a ini artinya ya, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Sebetulnya malaikat itu bentuk jamak ya, malaikat-malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Hal pertama yang saya bahas adalah potongan yang tadi saya garis bawahi ya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Dan ini dikasih komentar oleh Spurgeon. Kata-kata Tuhan kita, aku akan berkata kepada para penuai, bisa sangat menjaga kita dari tindakan membuat ucapan-ucapan apapun yang tergesa-gesa kepada penatua-penatua dari gereja-gereja atau pada hakim-hakim dari negara, sehingga mendorong mereka pada disiplin yang tergesa-gesa atau terlalu cepat dan keras atau tidak murah hati. Dia bukan melarang. Disiplin atau siasat gereja ini boleh, cuma jangan tergesa-gesa. Ya, itu berarti mencabuti lalang secara sembarangan. Duri-duri dan tanaman-tanaman berduri bisa mereka cabut. Ini yang menyolok dosanya. Ya, tetapi lalang merupakan suatu persoalan lain. Hakim-hakim dan gereja-gereja boleh menyingkirkan orang-orang jahat yang terbuka atau terang-terangan dari kumpulan mereka. Tetapi orang-orang yang luarnya baik tapi dalamnya tidak berharga, tidak bisa dibuktikan ya, cuma dalamnya yang buruk ya. Orang tahu dalamnya buruk tapi tidak tahu, tidak bisa buktikan. Harus mereka biarkan. Yang tidak bisa dibuktikan kesalahannya berat lalu tidak mau bertobat, harus dibiarkan. Sering tahu ada orang yang munafik tapi tidak kelihatan, tidak bisa dibuktikan, biarkan. Karena penghakiman dari hati melampaui ruang lingkup mereka. Jadi saudara, sampai terjadi pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, biarkan saja. Itu toh akan terjadi waktunya nanti. Dan pada waktu malaikat yang memisahkan, mereka tidak bisa salah. Karena poin kedua, para penuai adalah malaikat. Dalam ayat 39c saya katakan itu seharusnya bentuk jamak ya, malaikat-malaikat. Ada beberapa hal yang kelihatannya sebagai kontradiksi yang perlu saya jelaskan atau harmoniskan. Ini hal teoretis tetapi perlu, karena bisa diserang orang. Ayatmu bilang begini, di sana bilang begitu, yang benar yang mana? Dan ini cukup banyak saudara ya, yang kelihatannya tabrakan ya. Poin A dalam perumpamaan kita ini ya, yang kita bahas sekarang ini ya, para penuai ialah malaikat-malaikat, itu ada dalam ayat 39c. Tapi dalam teks di bawah ini para penuai atau juga disebut pekerja adalah para murid Yesus atau orang-orang Kristen. Mari kita lihat Matius 9, 37, 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasti orang Kristen asli ya, masa minta kasih orang lalang untuk menuai, kan ya tidak lucu. Jadi Tuhan banyak, pekerjanya sedikit. Ini menunjukkan orang Kristen, para murid Yesus yang sungguh-sungguh murid. Lalu kita lihat Yohanes 4, 35-38. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ini sama-sama hamba Tuhan. Satu menabur,
yang satu menuai. Ya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Yang nabur orang lain, yang menuai malah murid. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, perhatikan kata-kata yang saya berikan garis bawahnya dan warna biru itu. Dikatakan sudah menguning dan matang. Menguning, matang, dua kata. Dalam terjemahan bahasa Inggris cuma ada satu kata, white. For they are white already to harvest. Karena mereka telah putih untuk dituai. Semua ya. RSV ladang-ladang sudah putih untuk dituai. NASB mereka putih untuk dituai. NIV mereka matang untuk dituai. Kata Yunani adalah leukos. Dari kata leukos itu turun kata yang merupakan penyakit leukemia. Kalau dalam bahasa orang-orang bawah, leukemia itu darah putih makan darah merah, ya. Tapi tentu saja bukan seperti itu. Tapi pokoknya kalau orang leukemia dites, wih, darah putihnya tinggi sekali, darah merahnya yang anjlok. Jadi saudara, saya tidak terlalu peduli warnanya apa sebetulnya. Tapi memang kalau saya lihat di Google gambarnya, ada yang kuning, ada yang putih. Mungkin yang di mereka itu putih memang, makanya semua katakan putih. Tapi intinya putih itu memang artinya matang. Makanya NIV tidak mau terjemahkan hurufiah, dia ambil artinya yaitu ripe, mereka matang untuk dituai. Sekarang saudara, Calvin, para penuai adalah malaikat-malaikat. Istilah ini harus dipandang berhubungan dengan pokok saat ini. Dalam teks yang lain, sang rasul disebut penuai-penuai. Pada waktu dibandingkan dengan nabi-nabi. Nabi-nabi yang nabur, rasul-rasul yang menuai. Memang tafsiran nabi-nabi ini ada yang tidak setuju, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis yang naburkan itu, rasul-rasul yang menuai. Pokoknya ada yang nabur, rasul menuai. Sama-sama gandum, mereka sama-sama orang percaya. Karena mereka telah masuk ke dalam jeripayah mereka. Yohanes 4 ayat 38. Demikian juga arti dari pernyataan itu bahwa ladang itu putih dan membutuhkan penuai-penuai. Yohanes 4 ayat 35. Dan lagi bahwa tuaian berlimpah-limpah, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Matius 9:37. Tapi di sini perbandingan itu diterapkan dengan suatu cara yang berbeda. Karena mereka di suatu tempat dalam gereja dikatakan bagai ditanam di ladang Tuhan. Perumpamaan yang kita bahas, penuai itu malaikat-malaikat. Yang dalam Matius tadi dan Yohanes, penuainya adalah orang Kristen, murid-murid Yesus dan sebagainya. Kasusnya memang berbeda. Makanya satu kata yang sama, penuai, tidak mesti artinya sama. Di sini malaikat, di sini orang-orang percaya. Dan ini belum akhir zaman. Kalau ini kan akhir zaman, lain. Jangan dicampur adukan. Seorang pendeta atau pengkhotbah yang memberitakan Injil harus sadar, penuai bisa orang lain. Nabi-nabi atau Yohanes Pembaptis, siapapun yang nabur, yang nuai para rasul. Bisa sekali saya memberitakan Injil. Kalau saya khotbah apalagi online seperti ini, yang dengar bukan hanya orang Surabaya, yang dengar bukan hanya jemaat saya, orang jauh-jauh bisa dengar. Loh, kalau mereka bertobat, masa saya harus kamu bertobat kan penginjilanku ya, harus ke gerejaku. Saya tidak punya hak untuk mengatakan demikian. Tapi saya harus mengarahkan, pergi gereja mana saja asal Alkitabiah dan Injili. Saya bahkan tidak haruskan reform. Cara reform belum tentu ada, tapi Alkitabiah dan Injili. Percaya Tritunggal, percaya Yesus Allah dan manusia, percaya penebusan Yesus sebagai satu-satunya jalan, percaya keselamatan karena iman saja, percaya Alkitab adalah firman Allah, betul mengajarkan. Itu saja, tidak perlu reform. Nyari itu
di lain kota, belum tentu aja. Kalau tidak ada ya ikutilah kebaktian online saya terus saat sukanya. Tapi tetap kalau wabah sudah selesai, saudara juga harus kebaktian offline. Karena perjamuan kudus, baptisan dan sebagainya, lalu persekutuan dengan sesama seiman, itu sebetulnya merupakan keharusan. Tidak bisa dilakukan pada masa pandemi, ya sudah. Tapi selain kebaktian offline, saudara tetap mau mengikuti kebaktian online kami, ya terserah. Tapi siapapun saudara yang adalah hamba Tuhan, orang Injil, jangan selalu harapkan yang berhasil saudara bawa kepada Kristus harus datang ke gereja saudara. Karena bisa sekali terjadi seperti ini. Yang nabur ini, yang nuai itu lain. Tidak apa-apa. Seharusnya pendeta itu anggap itu bukan masalah kalau dia memang mau melayani Tuhan dan motivasi pelayanannya memang memuliakan Tuhan. Dia ikut gereja di sana, pokok gerejanya Alkitabiah dan Injili, itu memuliakan Tuhan. Lalu kenapa saya masih bingung? Tidak masalah kalau dia pergi ke gereja sesat, selain cerita. Kita mesti berusaha beritahu, berusaha. Tidak mau, ya sudah. Berarti mungkin dia belum bertobat sebetulnya. Kan saya lanjutkan dengan poin B. Dalam perumpamaan ini, yang memisahkan adalah malaikat-malaikat. Tapi dalam ayat di bawah ini, yang memisahkan adalah Yesus sendiri. Kita lihat Matius 3:12. Alat penampi sudah di tangannya. Ini misahkan gandumnya dengan sekamnya ya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya dalam lumbung. Tapi debu jeram itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nyanyanya semua itu huruf besar di sini. Dan kalimatnya semua konteksnya jelas. Itu Yesus. Nah, terjemahan kita alat penampi. Terjemahan King James agak lucu. Fan. Kipas angin kalau mau hurufiah ya. Tapi tidak mungkin kipas angin kita yang dimaksudkan. Zaman dulu mana ada kipas angin. RV, NIV dan NASD winnowing fork, garpu penampi, itu katanya masih dipraktekkan sampai sekarang. Jadi ada tempat terbuka saudara, ini hembusan angin, gandum campur gabah itu buat ditumbuk dulu mungkin ya supaya lepas. Sekarang dihamburkan ke atas dengan garpu, wah, ditiup, gandumnya berat, dia jatuh di sini. Tapi sekamnya itu ringan, dia terbang ke sana. Jadi setiap dihamburkan begini, terus sekamnya terpisah. Tapi poin saya sudah, yang melakukan pemisahan di sini bukan malaikat tapi Yesus sendiri. Kok tidak cocok dengan perumpamaan yang kita bahas ini? Ini kata-kata Calvin. Juga ini bukannya tidak konsisten dengan apa yang dikatakan di tempat lain bahwa Kristus begitu yang muncul dengan Injilnya mempunyai alat penampi di tangannya dan akan secara teliti membersihkan tempat pengirikannya. Matius 3:12. Kata-kata ini menggambarkan permulaan dari pembersihan itu yang dinyatakan oleh teks ini tidak akan terjadi sebelum hari terakhir, karena tidak sampai saat itu hal itu akan diselesaikan dengan sepenuhnya. Kristus akan menyempurnakan pembersihan dari gereja dengan menggunakan malaikat-malaikatnya. Yang pakai malaikat yang dibahas perumpamaan kita ini, itu akhir zaman. Ini bukan betulnya. Tetapi sekarang ia mulai melakukan pekerjaan itu melalui pengajar-pengajar yang saleh. Ia menetapkan tugas ini bagi atau kepada malaikat-malaikat, karena mereka tidak akan menjadi penonton-penonton yang tidak aktif sebelum pengadilan atau penghakimannya, tapi akan menahan diri mereka sendiri dalam kesiapan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Sebagai akibatnya atau karena itu, mereka yang bergerak atau maju dan ketergesa-gesaan yang tidak benar atau berlebihan untuk mencabut apapun yang tidak menyenangkan mereka, menghalangi. Sejauh itu ada dalam kuasa mereka hukuman Kristus, menyingkirkan malaikat dari tugas mereka, dan dengan tergesa-gesa atau sembrono mengambil tugas itu, tugasnya malaikat itu bagi diri mereka sendiri. Yang tergesa-gesa cabut lalang
Ini ngerampas tugasnya malaikat. Ini kurang ajar. Jadi saudara, ayat ini tetap alat penampi Kristus lakukan melalui hamba-hamba Tuhan. Dan ini bukan akhir zaman. Banyak nginjil, banyak ajar firman, lalangnya mungkin ada bertobat dari gandum, dan sebagian minggat. Saudara tahu yang pasal 6, pada awal yang 6, Kristus beri makan 5.000 orang. 5.000 itu cuma lakinya ya, sampai perempuan, sampai anak mungkin 10.000 jumlahnya, saya tidak tahu berapa. Lalu pada bagian akhir dia ngajar ajaran yang sangat keras, minggat semua, sisa 12 orang, itu pun satu lalang. Baru sampai bingung, ajaran ini keras, siapa sanggup mendengar? Kamu nak mau pergi juga? Digitukan sekali. Makanya saya ngajar keras. Jangan bilang saya salah kalau saya ngajar keras. Saya tidak peduli dengan orang mau ngomong saya ngajar keras itu omongannya kasar apa, saya tidak ambil pusing. Saya tekankan benar, Injil, firman, mau keras, sikat semua. Itu membuat kupingnya lalang gak tahan, sehingga pilihan dia atau bertobat atau minggat. Jadi gereja saya tidak penuh dengan lalang, karena itu lebih merusak daripada membangun. Laki-laki saudara, tujuan saya dia bertobat dan ditumbuhkan oleh ajaran yang keras. Kalau respon dia lari, ya sudah, sukanya dia sendiri, bukan salah saya. Jadi saudara, sekarang ini Kristus memurnikan gerejanya dengan menggunakan pengajar-pengajar yang saleh, pendeta-pendeta yang mau dipakai oleh Kristus memurnikan gerejanya. Harus banyak memberitakan Injil atau firman, dan lakukan sesuai karakter saudara. Tidak harus keras saudara. Saya karakternya memang begitu. Saya mau halus-halusan tidak bisa. Kalau saudara adalah orang halus, ya lakukan sesuai karakter saudara, tapi jelas tidak kompromi. Ajar firman. Lalang tidak senang dengan Injil atau firman. Mereka senang dengan tukang dongeng dan khotbah-khotbah yang isinya sampah, sekalipun topiknya kelihatan hebat. Senang. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, menurut saya sekarang sudah terjadi nih ya, ini nubuat, sekarang sudah terjadi, tapi makin dekat akhir zaman makin parah ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya, atau tutup atau dipalingkan dari kebenaran, dan membukanya bagi dongeng, gosip, dongeng dan segala macam omong kosong. Mereka senangnya bukan main. Sekarang muncul pendeta yang namanya disingkat AS, katanya wah lakukan kesembuhan luar biasa, banyak yang disembuhkan. Orang tanya pada saya bilang saya tidak kenal pendeta itu, tidak berani bilang terlalu banyak karena tidak tahu apa-apa. Tapi saya memang terhadap semua penyembuh-penyembuh modern ini selalu skeptis, selalu cenderung tidak percaya. Sekalipun saya percaya, kalau Tuhan mau, dia bisa. Tapi apalagi orang itu berasal dari gereja yang menganut Yahweisme. Sudah Yahweismenya gak karu-karuan. Ini penyembuh-penyembuh, saya katakan, suruh dia sembuhkan orang yang COVID. Masuk satu rumah sakit COVID, sembuhkan semua. Saya percaya dia. Sampai detik ini saya tidak pernah tahu ada orang-orang yang semua sok luar biasa, kesembuhan omong kosong. Satu COVID pun mereka tidak pernah doa kalau sembuh.
sembuh. OTG. Coba COVID yang paru-paru bisa berantakan, saya kepingin tahu sembuhkan. Saya punya teman yang seperti itu kok. Nggak perlu tak bawa orangnya, sembuhkan dia. Banyak mulut para penyembuh. COVID ini betul-betul batu sandungan bagi mereka. Masih berani pamer-pamer penyembuh. Sembuhkan COVID. Sekarang kita masuk poin C. Masih ada kontradiksi yang ketiga. Dalam perumpamaan ini yang memisahkan adalah malaikat-malaikat. Demikian juga dalam Matius 24 ayat 31 dan Wahyu 14 ayat 17 sampai 20. Tapi dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 yang memisahkan adalah Yesus sendiri. Mari kita baca ayatnya. Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Malaikat, ya. Lalu Wahyu 14 17 20 juga demikian. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi. Pada sepintas buah anggur kan bagus. Ini gandum, bukan, perhatikan ya, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Ini pasti bukan Kristen, mana bisa kasih murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jangan tanya apa artinya, saya cuma tekankan ini malaikat. Tapi sekarang saudara, teks yang terakhir ini Wahyu 14 ayat 14 ayat 16. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Mengapa dikatakan seperti? Karena dia dengan tubuh kemuliaan, ya, jadi tidak sama, ya, pribadinya sama, tubuhnya sama, tapi tubuh yang tadi dimuliakan berbeda dengan tubuh dia waktu di bumi ini. Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluar seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ini kok Yesusnya, anak manusia Yesus, bukan? Dua teks tadi dan perumpamaan yang kita bahas malaikat, ini Yesusnya, saudara. Dan ini memang akhir zaman kelihatannya. Saya tidak bisa tahu karena Wahyu ini selalu sukar menafsirkannya. Ini kata-kata William Erickson. Untuk fungsi atau peranan yang harus dilakukan oleh malaikat-malaikat sebagai penuai, lihat juga 24 ayat 31 Matius, ya. Wahyu 14 7 20 sudah kita baca tadi. Sekalipun adalah benar bahwa menurut Wahyu 14 ayat 14 dan 16 anak manusia sendiri atau Yesus sendiri mengumpulkan panen gandum dalam kurung orang-orang percaya, sedangkan menurut ayat 7 ayat 20 dari pasal itu pengumpulan dari buah anggur dalam kurung orang-orang yang tidak percaya ditugaskan kepada malaikat-malaikat. Ini tidak berarti bahwa di sana ada konflik antara Matius 24 ayat 31 dan Wahyu 14 ayat 14 dan 16. Mengapa merupakan hal yang mustahil bagi anak manusia dalam mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk menugaskan suatu fungsi atau peranan yang lebih rendah atau bisa membantu kepada malaikat-malaikat? Bisa Yesus yang kumpulkan orang pilihannya, lalu malaikat yang kumpulkan lalangnya, bisa. Tapi bisa juga Yesus tugaskan malaikat tuh selalu bisa dikatakan Yesus melakukan atau malaikat melakukan.
Jadi kontradiksi. Saya bilang kontradiksi dalam tanda petik. Seperti antara Matius 20 dengan Markus 10:35. Mari kita lihat ya. Matius 20:20-21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kananmu, yang seorang lagi sebelah kirimu. Ibunya. Tapi Markus 10:35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata padanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan tutup permintaan kami. Saya baca terus, permintaannya sama. Yang minta ini siapa? Mamanya atau dua anaknya langsung? Dua-dua benar. Seringkali saya berikan ilustrasi ya. Kalau saya membangun rumah, kan bukan saya bangun sendiri. Saya pakai tukang, pakai mandor, pakai apa? Mereka yang bangun. Tapi saya bisa cerita di luar. Saya bangun rumah. Saya juga bisa cerita. Saya tukang-tukang membangun rumah untuk saya. Bisa. Dua-dua tidak salah. Karena waktu mereka bangun atas perintah saya, bisa dikatakan saya membangun rumah. Tapi yang betul-betul membangun alam mereka, bisa juga dikatakan mereka yang membangun rumah saya. Tidak ada kontradiksi. Dalam pembicaraan sehari-hari pun itu biasa. Dalam Alkitab itu juga banyak dilakukan. Saudara, sebagai suatu penutup, Tuhan memang memerintahkan suatu keadaan di mana gandum dan lalang tumbuh bersama-sama, dan ini terus sampai musim menuai. Akan tiba, dan kalau itu tiba, gandum masuk surga, lalang masuk neraka. Malaikat-malaikat yang memisahkan, dan mereka memisahkan secara tidak bisa salah. Kalau kita selalu bisa salah, mereka tidak bisa salah. Kalau saudara lalang, jangan pikir enak, karena kamu akan dipisahkan secara tidak bisa salah dan dibuang dalam neraka. Kalau kamu gandum, kuatkan hati, bersabarlah sekalipun menjengkelkan hidup bersama dengan mereka. Tapi ada saatnya dipisahkan dan kita masuk surga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman, sesuatu yang menyedihkan, seringkali menjengkelkan, seringkali mendorong kami pada keputusasaan, kekecewaan, bahkan kemarahan. Karena kami yang gandum harus hidup bersama-sama dengan lalang, seringkali dalam satu komunitas, bahkan dalam satu gereja, dan mereka seringkali yang justru lebih disenangi. Juga antar gereja ada begitu banyak hamba Tuhan yang sebetulnya adalah lalang atau nabi-nabi palsu, dan mereka juga lebih senangi orang. Banyak yang ikut mereka. Menyakitkan bagi hamba Tuhan yang betul-betul mengajarkan Injil dan firman dengan setia. Orang justru menutup telinga bagi mereka, membuka bagi dongeng-dongeng dari para lalang. Tolong Tuhan, kuatkan hati kami. Jangan biarkan kami patah semangat. Berikan kami kesabaran atau apapun yang dibutuhkan untuk hidup dengan benar, sekalipun bersama-sama dengan lalang. Dan juga bukan hanya hidup dengan benar,
tapi juga melayani dengan benar untuk kemuliaan Tuhan, untuk lalang-lalang. Apakah itu hanya jemaat biasa atau para hamba Tuhan? Kami berdoa supaya Engkau pertobatkan mereka. Biar mereka sadar sekarang enak, tapi akan datang waktunya musim menuai, dan mereka akan dipisahkan tetap tidak bersalah dan dibuang selama-lamanya ke dalam neraka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.